Ya ampun, Ayang. Kok copot sih? Kalau copot kita terancam gagal kawin. Setelah berucap demikian, Hani mendadak heboh jogedan. Kawin sebelum Ramadan biar sahur sama puasa ada yang nemenin. Mendengar itu, Fajar merasa tersindir karena biar bagaimanapun, sebelumnya ia pernah mengajak Jihan menikah sebelum Ramadan, agar sahur dan puasanya ada yang nemenin. Kok jadi merasa bersalah, ya? Tapi lihat Jihan yang sudah enggak punya apa-apa, ya ampun beneran enggak ada gambaran masa depan. Rasanya beneran gelap kalau aku sampai sama dia. Batin Fajar. Sadat di tikungan depan ada polisi yang jaga, Fajar sengaja meminta Hani untuk duduk dengan benar. Ditilang kamu, digiring ke kantor jadi gagah lagi. Fajar bisa saja menyerahkan Hani ke polisi jalan di depan sana, tapi yang Fajar tahu, polisi di sana juga geli berurusan dengan makhluk seperti Hani. Hani yang agak takut, melongok-longok memastikan di depan sana. Benar saja, ada dua polisi jalan yang berjaga. Buru-buru ia merunduk mencoba duduk. Kesalnya, Fajar malah ia yakini sengaja melewati jalanan berlobang hingga ia membalas pria itu dengan menjambak sekuat tenaga kemudian mencekek leher Fajar dalam berpegangannya. Aku enggak bisa napas, sumpah. Aku enggak bisa napas. Keluh Fajar sudah sampai pucat. Masa sudah pengin dikasih napas buatan sekarang? Ini maksudnya, kita mau langsung buka puasa, begitu? Tanya Hani memastikan dan langsung kegirangan membuat motor Fajar goyang-goyang. Ia yang masih berpegangan ke leher Fajar sekuat tenaga, sengaja melongok dari sebelah kiri wajah Fajar. Lepas, ditangkap polisi kamu kalau gini caranya. Fajar sudah makin sulit bernapas. Beruntung akhirnya Hani mau melepasnya pegangannya dari lehernya. Sampailah mereka di lapak Jihan jualan dan terbilang sudah sepi. Malahan Jihan sedang beres-beres seolah mau tutup. Jihan langsung tak bis berkata-kata saking bahagianya melihat kebersamaan Fajar dengan si Hani. Lebih membuat Jihan terhibur, Hani berpegangan sekuat tenaga pada leher Fajar menggunakan kedua tangan kala turunnya. Alhamdulillah, Mas. Akhirnya jodoh Mas sedekat itu. Ucap Jihan dan Fajar ia pergoki langsung melirik kesal kepadanya. Ekspresi yang tentu saja baru ia dapatkan karena biasanya, Fajar selalu menyikapinya dengan sikap-sikap khas pria idaman. Cocok, kan? Sergah Hani yang buru-buru menempelkan pipinya ke pipi Fajar. Fajar yang baru melepas helmnya hanya terdiam pasrah sambil sesekali melirik sebal Jihan. Yang namanya jodoh memang. Hanya Hani sama Fajar yang tahu. Ucap Ibu Fatimah sambil membiarkan Sepri turun dari gendongannya. Bocah itu hendak bermain truk mainan di tikar yang kemarin sempat menjadi tempat istirahat Fajar kalau pria itu pingsan. Kami cocokkan, Bu Haji. Sergah Hani meminta pendapat Ibu Fatimah. Alhamdulillah cocok. Jodoh kan memang cerminan diri. Mau nikah juga. Ibu Fatimah sengaja menyindir Fajar. Mau, Bu Haji. Tapi kalau kami jadi nikah, aku walinya siapa? Manja Hani terus mendekap manja sebelah lengan Fajar, walau yang didekap sudah sibuk menyingkirkannya. Ya pohon pisang, memangnya siapa lagi? Balas Jihan yang kemudian tertawa puas. Ah, kamu Han, bisa saja. Mentang-mentang kami punyanya pisang. Balas Hani yang kemudian memesan 30 porsi es gepluk kepada Jihan. Hah, 30 porsi? Buat apa? Banyak banget. Balas Jihan terheran-heran,
tapi ia tidak bisa berhenti tertawa. Memang sengaja stok, buat persiapan tempur. Balas Hani yang langsung membuat Jihan tertawa histeris. Tawa histeris yang juga sampai menular kepadanya, hingga ia kelepasan tawa godamnya dan sukses membuat Jihan jatuh terduduk saking bahagianya. Sekelas Ibu Fatimah saja langsung tertawa lepas, apalagi wanita itu tahu adanya hubungan dadakan antara Hani dan Fajar karena dipelopori oleh Jihan. Sudahlah, kan sesuai kesepakatan, kita hanya antar kamu. Fajar mulai muak. Yang namanya antar ya kemana-mana, anyang. Melebihi suami dan enggak ada batas kadaluarsanya. Sekarang dan selamanya, bahasa kalbunya. Jelas Hani. Enggak bisa gitu, dong. Dikiranya aku enggak ada kepentingan lain. Kesal Fajar sungguh marah kepada Hani. Sudah. Gini, kalian beli 30, aku kasih bonus 5, asal kalian ikut kontes ambasador es gepluk tep gajah punya aku. Ujar Jihan. Dengan semangat, Hani langsung mau dan mendekap mesra Fajar untuk tersenyum ke arah kamera ponsel Jihan. Sudah ya, aku mau pulang. Kesal Fajar. Ya sudah ayang. Besok gampang disambung lagi. Balas Hani ceria dan tak lupa meminta Fajar untuk membayarkan pesanan esnya. Kok aku yang bayar? Yang makan kan kamu? Protes Fajar. Kan aku makannya sendirian, sepi, enggak asyik. Kecuali kalau kamu mau nemenin aku yang bayar apapun itu. Janji. Sergah Hani sambil mengangsurkan kelingking kanannya kepada Fajar. Fajar langsung diam sekaligus merenung serius. Si betina kadal ini, beneran kaya, apa cuma ngada-ngada? Kok cara ngomongnya, seolah-olah dia memang kaya. Tapi andai aku nekat, takutnya kayak yang lagi viral. Bukannya dapat duit, aku malah jadi almarhum. Batin Fajar ngeri sendiri, meski jujur ia sangat ingin menguras kekayaan Hani. Benar, gitu, Hani kaya dan Fajar mau. Innalillahi. Refleks Kalandra yang juga langsung tersedak es teh manis di dalam mulutnya dan harusnya pria itu tenggak. Amit-amit. Sofia buru-buru memegangi perutnya dan tak jadi meminum teh manisnya. Hahaha. Serasinya. Pak Haji tertawa puas sekaligus bangga. Jabang bayi. Jangan-jangan nanti si Pongah juga nyusul dan juga jadi kemayu perkasa gitu. Di petang yang hangat, semuanya sedang mengomentari foto Fajar dan Hani yang dicetak oleh Jihan. Jihan akan menggunakannya sebagai ambasador es gepluk miliknya. Kini, Kalandra yang sempat sangat syok berangsur tertawa. Lain lagi dengan Sofia yang masih syok dengan foto Fajar dan Hani. Si Fajar beneran enggak ada kapoknya, ya. Dia itu punya banyak tanggungan yang mengharuskan dia juga banyak mengeluarkan uang, atau memang dia yang pemalas dan ingin kaya secara instan. Ucap Sofia sampai mengatur napas pelan untuk beberapa kali. Untung aku enggak mendadak kontraksi. Astagfirullah. Ia masih mengelus pelan perut besarnya menggunakan kedua tangan. Di hadapannya, Pak Haji yang duduk di sebelah Jihan tampak menjadi orang paling bahagia atas insiden Fajar. Semua kemungkinan tadi kayaknya benar, sih, Yang. Kalandra masih sibuk menahan tawanya, membuat sang mamah menegurnya dan memintanya untuk berhenti tertawa. Tapi saranku jangan buat ditempel di daganganmu sih, Han. Kalaupun mau, di tempat lain saja yang enggak berkaitan sama kamu. Soalnya kan, tempat kamu itu ladang usaha kamu,
takutnya si Fajar yang matan duitan malah minta semacam komisi karena kamu sudah pakai foto dia dan Hani. Sambung Sofia. Pasti itu. Buktinya yang begitu saja diladeni. Timpal Ibu Kalsum serius 45 walau tengah menyuapi dai makan sore. Kedatangan Jihan dan Pak Haji ke sana karena keduanya sungguh potong tumpeng untuk syukuran kandasnya hubungan Jihan dengan Fajar. Tentu saja, mereka tidak hanya datang berdua karena Ibu Fatimah dan Sepri datang ke sana. Duh, padahal saya sudah beli batik baru dan Ibu Fatimah juga sudah saya belikan kebaya baru sepasang dengan batik saya. Ucap Pak Haji sambil melirik malu-malu salah satu janda idamannya itu. Mereka hanya dipisahkan oleh keberadaan Jihan yang duduk di antara mereka. Ibu Fatimah sama sekali tidak terusik. Malahan, Jihan yang langsung berkomentar. Pak Gede memang curang. Ke aku yang calon pengantin dibeliin kain kafan, ke Mama malah kebaya baru. Protes Jihan sambil melirik sebal Pak Haji yang mulai minum es teh manisnya. Masa iya saya beli kain kafan untuk diri saya sendiri? Sergah Pak Haji. Alamatnya enggak ada musafir cinta pemuja janda lagi. Celetuk Ibu Kalsum sambil melirik yang bersangkutan dan sukses membuat anak maupun menantunya terbahak. Pak Haji merasa bangga mendengarnya. Diam-diam, Ibu DPR, menghanyutkan. Enggak menghanyutkan lagi karena saya bisa jadi tsunami buat orang playboy sekelas Mbah Haji. Omel Ibu Kalsum dan langsung membuat Pak Haji terbahak. Des Sofia, punya mama mertua satu padepokan begini yang sama-sama galaknya, bagaimana rasanya? Sofia yang langsung tersenyum semringah, berkata, bahagia banget, Mbah. Tapi ini omong-omong, aku kan lagi diet dan baru turun sekilo. Lah. Disuguhi makanan satu tampah begini ya timbanganku langsung lari ke kanan. Ucap Jihan merasa lemas. Nanti saya pegangi timbangannya biar enggak lari, Han. Ucap Pak Haji yang kembali tertawa. Saking seringnya Pak Haji ke rumah makan Sofia selaku tempat mereka bekerja, karyawan yang tak sengaja melihat Pak Haji layaknya kini, setelah mereka bekerja di sekitar kebersamaan sana, juga kompak mengangguk sopan. Karena meski kelakuan Pak Haji sering ajaib apalagi jika sudah berkaitan dengan janda, pria tua itu tetap langganan terbaik di sana. Dipegangin timbangannya malah bahaya, Mbah. Jihan masih berkeluh kesah, merasa nasi tumpeng yang Pak Haji siapkan khusus itu ibarat cobaan berat untuknya yang sedang berdiet ketat. Lebih bahaya lagi kalau saya pegangin kamu. Kesikut saja saya sudah oleng, apalagi sampai diseruduk banting kayak bapakmu. Enggak hanya stroke, pas almarhumah. Pak Haji menertawakan ucapannya sendiri apalagi ia langsung membayangkan andai ucapannya sampai terjadi. Sudah. Syukuran kok malah lawakan. Tegur Kalandra yang kemudian meminum es teh manisnya dengan damai. Saya asli kesel banget ke kamu, Pak Pengacara. Lanjut Pak Haji yang membenturkan salah satu telur rebus masih bercangkang dari tampah tumpeng ke keningnya. Loh, kenapa lagi? Tanya Kalandra bingung, tapi ia juga yakin, tak hanya dirinya yang bingung karena semuanya termasuk Jihan dan sang mamah juga. Ya, kenapa harus ada kamu di antara saya dan Des Sofia? Terkadang saya menyesak, kenapa saya biarkan kalian menikah? Balas Pak Haji yang berakhir nyanyi. Kayaknya meski Mbak Sofia enggak sama Pak Pengacara, Mbak Sofia enggak mau sama Pak Gede. Namun andai Mbak Sofia sampai mau,
berarti mata Mbak Sofia sudah picek alias enggak bisa lihat. Komentar Jihan dengan sangat jujurnya sambil mulai mengupas buah jeruk yang sudah disediakan di meja. Picek bagaimana? Jelas-jelas yang picek kamu, mau-maunya sama si Pongah Fajar. Sergah Pak Haji mengakhiri ucapannya dengan tawa lepas. Karena semuanya juga menjadi kompak tertawa dan tawa mereka semua beneran meledek kecuali sang mamah yang juga tampak tak tahu-menahu, Jihan pun kepo. Rasa ingin tahu yang juga membuatnya curiga ada hal fatal mengenai Fajar dan sampai belum ia ketahui. Ada apa, sih? Memangnya si Fajar kenapa? Kok aku sampai picek? Masa ia mau 3 bulan bersama menjalani hubungan bak dunia hanya milik berdua rasa madu tapi bukan Hani si madu selaku pengganti kamu? Kamu beneran enggak tahu? Pak Haji makin terpingkal-pingkal. Jihan menatap ngeri sang mamah karena tawa yang makin meledak di sana mengisyaratkan, memang apa yang ia khawatirkan sekaligus curigai, benar. Jelaskan, Dek Sofia. Kan kamu penyebabnya. Pak Haji masih belum bisa mengakhiri tawanya. Sofia yang perlahan bisa menyudahi tawanya pun menatap Jihan penuh keseriusan. Ia segera menceritakan tragedi Widi yang menjadi salah satu wanita yang pernah Fajar tipu, dan membuat Sofia memberi Fajar pelajaran. Yang mana dalam insiden tersebut pula, walau Sofia belum sampai menggunakan taflonnya, Fajar yang jatuh dengan wajah menghantam lantai, sampai kehilangan 2 gigi bagian depan atas alias pongah. Itu alasan dia pakai masker terus kan karena giginya yang pongah. Yakin Sofia yang kemudian kembali terbahak apalagi hanya karena mengingat kejadiannya dan semuanya terasa sangat nyata, ia sudah merasa sangat lucu. Tampang panik ketakutan Fajar kepadanya yang baginya paling lucu tak terlupakan layaknya ketika pria itu kehilangan kedua giginya dan langsung menangis. Ih! Jihan yang merasa ngeri sekaligus bersyukur, berkaca-kaca melirik sang mamah. Tak semata karena fakta gigi Fajar yang pongah, tapi juga Fajar yang ternyata penipu wanita. Pantas Fajar langsung sangat baik di pertemuan awal mereka sebelum akhirnya pria itu tahu keadaan ekonomi Jihan yang sebenarnya. Jihan mengira dan yakin seyakin-yakinnya, bahwa alasan Fajar begitu karena memang mau menipunya juga.